Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Scalper FX. Oke guys, kali ini kita akan bertrading lagi seperti biasa guys. Dan seperti biasa di sini saya trading di sesi market US atau market Amerika guys di sekitaran jam 19.20 atau di sekitaran jam 7 malam guys. Dan malam ini saya trading di hari Selasa tanggal 3 Juni guys. Dan seperti biasa nanti kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS lagi guys. Entah itu bouncing ataupun break pullback entry guys. Tergantung nanti kondisi marketnya itu kayak gimana guys. Dan seperti biasa guys, di sini saya trading menggunakan modal di angka 5 juta guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas, guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali, guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali, guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan, guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, daripada kelamaan, kita langsung bertrading aja guys. Oke guys, kali ini saya ada di market gold USD atau XAU USD guys, di time frame H1 guys. Dan di sini mumpung masih open market, jadi kita coba mapping dulu guys. Karena di sini belum kita mapping, jadi kita coba mapping dulu guys. Di sini kalau kita analisa guys, di sesi Asia tadi pagi guys, pergerakan market di sini turun ke bawah guys. Dan di sesi Eropa pergerakan market di sini tuh cenderung koreksi, tapi dia turun guys. Dia pullback, turun lagi, pullback, turun lagi, dan di sini pullback, dan di sini ada kemungkinan dia turun guys. Dan di sini pergerakan market mencoba ngebreak area support di sini guys, atau area support di time frame H1 di sini. Dan di sini kita coba mapping guys untuk SNR di time frame H1 guys. Di sini kita tandai area support di time frame H1 di area sini. Terus kita tandai area resisten di sini guys. Dan kita tandai di sini tuh ada area SBR atau support become resistant guys. SBR di area sini. Dan di sini kita coba tandai lagi area SNR bawahnya. Kita tandai area RBS di sini guys, atau resistant become support di area sini. Oke, di sini kita sudah mapping untuk SNR di time frame H1 guys. Di sini kita coba pindah di time frame M15 guys. Untuk di time frame M15 seperti biasa kita bakalan nandai area base dan area open marketnya guys. Di sini kita coba tandai dulu untuk area open marketnya guys. Untuk area open marketnya di sekitaran jam 12 kita tandai candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai area support terdekat dari area open marketnya. Untuk area support terdekatnya atau area base-nya kita bisa tandai di candle merah ini guys. Terus di sini kita coba tandai area resisten terdekat dari area open marketnya. Di sini kita bisa tandai di candle merah ini guys. Oke, di sini kita sudah mapping guys untuk area SNR dan area base di time frame H1 dan di time frame M15 guys. Dan di sini seperti biasa, di sini kita bakalan trading menggunakan setup OMUS atau teknik OMUS lagi, entah itu break pullback entry ataupun bouncing guys. Untuk setupnya seperti biasa, di sini kita bakalan nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan di sini kalau seumpama pergerakan marketnya breakout ke bawah, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break pullback entry guys.
Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas guys, kita bisa tunggu pullbacknya, terus kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup break, pullback, entry guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu dari area zona open marketnya guys. Dan nanti kita juga bisa ambil setup nyolong startnya guys. Kita bisa lihat struktur market di time frame M5 dan kita bisa lihat berapa kali pergerakan market itu meretest area base-nya guys. Kita bisa ambil setup almost nyolong startnya. Kita bisa lihat dari struktur market di time frame M5 dan kita lihat berapa kali pergerakan market di sini tuh meretest area base terdekat dari area open marketnya guys. Dan untuk setup bouncingnya guys, di sini kita bisa ambil setup bouncing ketika pergerakan marketnya nanti seumpama turun ke bawah dan kita nggak bisa ambil setup almost di area sini guys. Kita bisa ambil setup bouncing di area sini guys. Jadi ketika dia turun ke bawah dan menyentuh area support di time frame H1 di sini guys, kita bisa ambil setup buy di area sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing guys. Dan seumpama pergerakan marketnya naik ke atas dan menyentuh area resisten di time frame H1 di sini guys. Jadi kita bisa menggunakan setup bouncing di area sini guys. Jadi kita bisa ambil setup sell di area sini guys. Jadi untuk setupnya sangat simpel sekali guys. Yang penting di sini kita tunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys dari area zona open marketnya di sini. Apakah pergerakan marketnya di sini tuh bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Dan sambil menunggu perlu saya ingatkan lagi ya guys, di sini saya tidak pernah membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot, itu tidak pernah guys. Barangkali nanti ada oknum yang mengatasnamakan scalper FX dan dia membuka kelas trading, edukasi trading, cuki trading, titip dana, jualan robot. Bisa dipastikan itu bukan saya guys, karena di sini saya hanya fokus di YouTube. Kalau kalian ingin mempelajari teknik yang saya pakai, kalian bisa tonton di channel YouTube saya guys. Di situ sudah pernah saya jelaskan semua. Tinggal kalian tonton aja di channel YouTube saya guys. Nanti kalau kalian masih kurang paham, kurang jelas, kalian bisa komen di video saya guys. Insya Allah nanti saya akan balas satu per satu guys. Oke, di sini tinggal kita tahu guys, apakah di sini pergerakan marketnya ini bakalan breakout ke atas atau ke bawah guys. Oke. Oke guys, di sini saya coba entry buy guys menggunakan lot 0,1 guys atau 0,10 dengan SL-nya di seperti biasa di sekitaran 30 pip dan take profitnya ada di 60 pip guys. Dan di sini pergerakan marketnya sangat agresif sekali guys. Di sini bentar lagi entry kita kena take profit, kurang sedikit lagi guys. Tipis. Oke, entry kita sudah kena take profit guys dan di sini saldo kita sudah berubah menjadi 5.986.000 guys. Kita trading sangat cepat sekali dan di sini kita coba bahas lagi guys tentang tradingan yang tadi ya guys. Jadi kenapa kok di sini saya coba entry buy di area sini guys? Padahal di sini pergerakan market kan belum ngebreak area resisten atau area base di sini guys. Karena di sini saya lihatnya ini guys. Pergerakan market ketika open market tadi guys, pergerakan market tadi kan setelah open market tadi, pergerakan market kan di sini tuh dia turun ke bawah dan mencoba meretest area support di area sini guys. Tapi pergerakan market di sini tuh gak mampu menembus area support di sini guys dan pergerakan market di sini tuh mantul ke atas guys. Terus setelah itu pergerakan market sempat koreksi guys di area sini. Dia mencoba ngebreak area resisten di sini, tapi dia juga gak mampu ngebreak area resisten di sini guys. Cuman meretest tapi dia gak mampu. Dan setelah itu pergerakan market turun drop ke bawah dan mencoba meretest area support di sini lagi guys. Dan di sini saya coba entry sell langsung di area sini guys. Tanpa nunggu pergerakan market itu breakout dulu dari area support di sini. Jadi saya coba entry sell langsung. Karena saya lihatnya dari time frame M5 guys, di time frame M5 di sini kan untuk area support di sini kan sudah pernah retest guys dan sudah tidak fresh. Dan di sini ketika pergerakan marketnya turun ke bawah di candle merah ini juga sempat meretest area support di sini guys. Terus dia naik sedikit dan setelah naik guys, di sini saya coba entry sell langsung guys. Karena saya lihatnya area support di sini tuh sudah lemah guys dan sudah rawan sekali untuk ditembus guys. Makanya di sini saya coba spekulasi untuk ambil setup sell langsung karena saya lihatnya area support di sini tuh sudah rawan ketembus dan sudah pernah retest. Jadi saya coba ambil setup sell langsung tanpa nunggu pergerakan marketnya ini breakout dulu guys. Jadi saya ambil setup almost nyolong start lagi guys.
Dan alhamdulillah setelah saya coba entry di sini guys, pergerakan market di sini tuh turun drop langsung ke bawah guys. Pergerakan marketnya sangat cepat sekali guys. Di sini kalau kita lihat di time frame M1 guys. Di sini kan saya entry di area sini. Jadi cuma 2 menit saya entry, pergerakan market langsung turun ke bawah dan mengenai take profit kita guys. Jadi di sini tuh saya floating cuma 2 menit terus saya langsung kena take profit guys. Jadi sangat cepat sekali guys. Jadi kalau kalian mau ambil setup nyolong start, kalian lihat pergerakan marketnya guys. Berapa kali pergerakan market itu meretest area support di sini guys, atau area base terdekat dari area open marketnya. Kalau pergerakan marketnya sudah meretest lebih dari 2 kali guys, kalian bisa ambil setup omus nyolong start langsung guys, tanpa harus nunggu pergerakan marketnya itu breakout dulu dari area zona open marketnya guys. Dan alhamdulillah saldo kita sudah berubah menjadi 5.986.000 guys. Kita trading sangat cepat sekali dan kita langsung profit guys. Cukup 2 menit kita floating, entry kita langsung kena TP guys. Dan bagi kalian yang masih tanya, di sini saya menggunakan broker apa? Di sini saya menggunakan broker Exness dengan account raw spread dan leverage tanpa batas guys. Jadi kenapa kok di sini saya milih broker Exness? Karena di Exness ini deposit dan withdrawnya itu sangat cepat sekali guys. Nggak nyampe 10 menit itu langsung masuk. Terus di broker Exness ini spread dan komisinya itu sangat rendah sekali guys. Jadi cocok sekali buat kita scalpingan guys. Dan di broker Exness ini leverage-nya itu bisa mencapai unlimited guys, atau tanpa batas guys. Jadi kalian bisa menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil guys. Tapi usahakan kalau kalian trading guys, usahakan lotnya itu disesuaikan dengan modal kalian guys. Kalian jangan barbar menggunakan lot yang besar dengan modal yang kecil, karena risiko kena MC-nya itu lebih besar guys kalau kalian barbar seperti itu guys. Bagi kalian yang ingin daftar dan trading langsung, linknya itu ada di deskripsi guys. Oke, mungkin gitu aja ya guys video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.